Selamat pagi kawan, apa yang kau lakukan? Berdiam diri melamun tiada guna. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu untuk masa depanmu. Kemarilah kawan, kita kumpul bersama, membaca bersama di sela-sela waktu. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu yang tertuang dalam setiap lembaran buku. Ayo baca buku. Hai Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Agnia Fadilah alias Nat Anak Aneh. Saya mahasiswa arsitektur UGM 2007 dan sampai sekarang belum lulus. Karena saya belum lulus juga, makanya saya harus dikarantina di studio tugas akhir sampai bulan Mei nanti. Kegiatan sehari-hari saya selain di karantina, saya membaca buku dan buka komputer dan buka buku untuk dicoret-coret lagi. Saya sekarang masih tinggal di Jogja, meskipun saya besok nggak tahu saya ada di mana lagi. Saya membaca buku ketika saya masih belajar di sekolah dasar di Banda Aceh. Di perpustakaan SD itu saya membaca buku cerita bergambar, cerita-cerita Nabi, kemudian buku-buku balai pustaka. Kemudian saya pindah ke SMP, di sana saya juga baca buku-buku seperti Habis Gelap Terbitlah Terang yang dari Kartini. Kemudian di dekat sana juga ada persewaan buku, saya membaca buku-buku Enid Blyton 5 Sekawan. Kemudian juga saya sering ke toko buku yang ada satu-satunya di kota itu untuk membaca buku-buku fiksi Islami yang lagi ngetren. Kemudian ketika SMA saya pindah ke Semarang. Di Semarang saya merasa gagap budaya gitu, karena buku-buku yang ada di Semarang itu jauh lebih banyak daripada yang saya baca, saya bisa akses ketika saya masih di Banda Aceh. Disinilah begitu terasa gitu ya teman-teman Book Lovers, betapa beruntungnya teman-teman yang ada di Jawa, karena begitu banyak buku-buku dan informasi yang bisa mereka peroleh. Ketika saya kebanjiran buku dan kebanjiran informasi ini, saya mulai memilih. Waktu SD, SMP, saya tidak bisa memilih, jadi banyak buku yang saya baca memang karena hanya itu yang ada. Kemudian saya pilih buku-buku yang saya suka sejak SMA itu. Saya baca buku-bukunya Resist Book, meskipun saya hanya baca-baca komiknya aja, atau juga catatan seorang demonstran yang Sohoki. Itu saya baca karena saya ngefans sama Nicholas Saputra. Terus kalau buku selanjutnya ada Alchemist Paulo Coelho, itu yang saya suka. Kemudian dari SMA sampai sekarang saya masih membaca buku, alhamdulillah. Selama proses pembacaan saya itu, saya baca banyak genre buku gitu ya. Buku-buku yang saya baca itu sebagian besar mempengaruhi saya. Kalau misalnya saya disuruh memilih buku-buku yang apa saja sih buku-buku yang berpengaruh bagi saya, itu tidak semua buku-buku yang berpengaruh itu adalah buku yang paling saya suka. Karena bagi saya buku-buku yang berpengaruh adalah buku-buku yang saya bisa mengambil sikap atas buku itu. Jadi buku pertama yang berpengaruh bagi saya adalah The Alchemist Paulo Coelho. Karena di buku itu bercerita tentang bahwa tiap orang memiliki legenda pribadi masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Dan karena saya baca buku itu, saya mulai memutuskan jalan hidup seperti apa yang akan saya jalani, dan itu berbeda dari jalan hidup orang lain. Karena itu jalan hidup saya. Begitu. Lalu yang kedua, The Ringmaster Doctor dari Justin Gardner. Saya suka sama tokoh utamanya yang begitu memiliki imajinasi yang sangat luar biasa. Membebaskan dirinya dari batasan-batasan imajinasi. Mempertanyakan begitu banyak hal, mengimajinasikan begitu banyak hal, sehingga seperti imajinasi itu tidak terbatas gitu. Nah sejak saat itu, sejak saya baca The Ringmaster Doctor itu, saya menjadi tidak membatasi diri lagi gitu dari imajinasi. Saya mulai berpikir out of the box dan semacamnya. Kemudian yang paling baru, meskipun saya baca buku ini 2 tahun yang lalu, 1984 George Orwell. Di bukunya itu ada kutipan yang paling saya suka. Katanya, manusia sebenarnya hanya bebas dalam sekian sentimeter kubik di kepalanya. Itulah yang membedakan kita dari orang lain. Dan selain itu, kita semua sama. Manusia sama, di saat yang bersamaan, mereka pun berbeda satu sama lain. Begitu. Apa yang dipikirkan, dipercaya, diyakini, dan diperjuangkan oleh tiap orang itu berharga bagi masing-masing mereka. Dan saya tidak bisa mengatakan seseorang itu jahat, buruk, baik, dan semacamnya, karena saya tidak mengerti, saya tidak memahami hidup mereka. Seperti itu. Karena membaca banyak buku ketika SMA gitu, kepala saya mulai penuh gitu. Begitu banyak yang masuk,
hampir meledak karena tidak ada yang bisa dikeluarkan gitu. Tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan pikiran saya. Maka menulis adalah salah satu cara mengeluarkannya, mengeluarkan kepenatan dan kepenuhan kepala saya gitu. Menulis dan membaca buat saya menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, kayak input dan output begitu. Saya pertama kali menulis cerpen ketika saya masih SMP, tapi saya mulai rajin menulis ketika saya SMA. Waktu itu seorang kakak angkatan namanya Mas Firman, bapak ideologi saya, memberikan saya tugas untuk menulis tulisan sehari sekali dalam satu hari. Jadi kalau misalnya satu tulisan per hari itu saya kumpulkan, sebulan saya akan punya 30 tulisan dalam sebulan itu, yang kalau saya tukarkan sama Mas Firman ini, saya akan mendapatkan buku gratis gitu. Jadi ini yang memacu saya pada saat awal-awal itu untuk terus menulis tiap hari dalam 1 bulan gitu. Dan 1 bulan ditukarkan dengan buku, 1 bulan ditukarkan dengan buku. Meskipun penukaran dengan buku ini hanya berlangsung 3 bulan gitu, karena saya pikir Mas Firman mulai kehabisan uang untuk memberikan saya buku, tapi saya meneruskan menulis ini karena mulai perlahan-lahan saya tahu ternyata menulis itu berguna gitu buat saya. Menemukan diri saya sendiri, menulis itu mampu membantu saya untuk menjadi diri saya sendiri. Itu saya menulis buku harian. Sebelum saya kuliah, seorang kakak kelas menyarankan saya untuk menulis semua hal yang saya alami selama saya menjadi mahasiswa. Segala hal tentang idealisme, pergerakan, perkuliahan, organisasi, dan semuanya yang saya alami ketika saya kuliah itu bisa menjaga idealisme saya ketika saya sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Meskipun kenyataannya setelah 7 tahun kuliah saya belum lulus jadi mahasiswa. Kemudian catatan harian saya dalam kurun waktu 2007 hingga 2010, 4 tahun pertama kuliah saya rangkum menjadi buku, namanya Bicycle Diaries. Dulu saya menulis menggunakan tulisan tangan di buku catatan, untuk kemudian saya pindahkan ke blog. Blog saya yang dulu namanya natanakane.blogspot.com. Dari sana saya akhirnya pada tahun 2012 saya memutuskan untuk mengarsipkan tulisan-tulisan itu menjadi buku. Bagi saya, tulisan di blog memiliki keterbatasan manfaat bagi orang lain, karena tulisan di blog itu terbatas pada orang-orang yang bisa punya akses internet dan semacamnya. Lagi pula, semakin lama, semakin banyak informasi baru dalam tiap detiknya gitu, yang bisa diakses di internet. Jadi semakin lama tulisan saya bisa semakin terkubur. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk memfisikkan tulisan-tulisan saya yang di blog menjadi buku. Sebenarnya sesederhana mengarsipkannya. Saya menggunakan judul Bicycle Diaries gitu, agak mirip-mirip dengan Motorcycle Diaries-nya Che Guevara. Waktu itu moda transportasi yang saya miliki memang hanya sepeda. Sepeda bagi saya itu sangat sederhana. Meskipun sesuatu yang sederhana, namun dia juga adalah merupakan sebuah bentuk perlawanan. Begitu juga tulisan-tulisan saya selama kurun waktu itu, 2007 sampai 2010. Meskipun merupakan sebuah catatan harian, sekedar catatan harian gitu. Tapi tulisan-tulisan saya mengkritisi teman-teman BEM sendiri, mengkritisi diri saya sendiri, mengkritisi kampus dan pemerintah. Orang mungkin nganggep remeh ya, kenapa sih orang ini menulis catatan harian kok sebegitu ngerasa pentingnya gitu ya. Tapi bagi saya, menulis catatan harian itu justru sangat penting. Karena ini adalah catatan harian, justru karena catatan harian makanya ia penting. Menulis Bicycle Diaries selama 5 tahun ini adalah proses pembentukan diri gitu. Makanya buku ini menjadi sangat penting bagi saya, bagi proses pendewasaan diri dan semacamnya. Kalau misalnya tiba-tiba saya ditanyain malaikat, apa sih yang udah kamu lakukan di dunia gitu? Selama umur saya yang waktu itu masih 22 tahun, ya saya hanya tinggal menyodorkan Bicycle Diaries. Ini Kat, kayak gitu. Untuk bisa menulis, menurut saya ada 2 tips dasar, tips utama yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menulis tulisan yang baik ke depannya. Yang pertama adalah membaca yang banyak. Baca buku apapun, suka tidak suka, ngerti tidak ngerti, gitu, dibaca. Kemudian yang kedua adalah menulis yang banyak. Jangan membaca atau menulis untuk melakukan sesuatu yang ribet-ribet gitu. Jadi menulislah apa aja yang kalian pikirkan, menulislah apa aja dengan jujur, menulis tentang diri sendiri, menulis tentang apa yang kalian lihat. Tidak ada orang yang berhak menjudge tulisan kalian atau bacaan kalian benar atau salah, itu urusan nanti. Tulis dulu apa yang kalian bisa, apa yang kalian rasakan. Misalnya tulisan itu ingin dipublikasikan, itu urusan lain lagi. Karena seperti saya, kalian bisa menerbitkan tulisan-tulisan kalian sendiri gitu, tanpa harus mengikuti pasar, tanpa harus mengikuti kesukaan orang dan semacamnya. Pertama, tulislah sendiri.
apa yang kalian suka, apa yang kalian amati, kemudian baca yang banyak, insya Allah kalian bakal bisa menjadi penulis yang hebat. Begitu sih. Saya sih juga masih belum. Untuk kedepannya ada banyak ide yang akan saya tuliskan menjadi buku. Namun untuk sekarang saya ingin fokus menyelesaikan kuliah saya dulu, baru berpikir sisanya belakangan. Karena kalau begitu banyak ide yang melintas di kepala saya kemudian saya lakukan, saya bisa bakal tidak lulus-lulus alias drop out. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk buku ini, untuk menjadikan diri ini setidaknya sedikit bermanfaat bagi orang lain. Pada Rasulullah sebagai satu-satunya manusia yang bisa digantungkan harapan padanya. Kemudian kepada keluarga saya, mama dan papa, kemudian adik-adik saya yang telah memberikan begitu banyak pengertian dan pembelaan selama tahun-tahun belakangan ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Firman sebagai bapak ideologi saya, kemudian sahabat-sahabat saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpetualang bersama. Tidak lupa juga buat teman-teman Radio Buku, Indonesia Buku, Indie Book Corner yang udah memberikan tempat dan mengajarkan saya apa makna belajar mandiri sebenarnya begitu, dan memberikan saya kesempatan untuk berada di sini dan membagikan cerita saya kepada teman-teman. Di buku Bicycle Diaries ini saya begitu banyak mengungkapkan tentang kampus, tentang BEM, tentang pemerintah begitu. Saya mengucapkan terima kasih pada mereka. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia membaca buku saya, yang bersedia memberikan feedback dan kritikan terhadap tulisan-tulisan saya. Terus terakhir, terima kasih gitu untuk Indonesia yang kalau misalnya keadaan Indonesia tidak separah ini, saya mungkin tidak akan peduli dan akhirnya menuliskan Bicycle Diaries. Juga terima kasih kepada pemerintah yang begitu tidak bisa diharapkan gitu. Sehingga saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana asiknya demonstrasi. Oke, terakhir semoga hutang saya pada Indonesia dan pada dunia sedikit terlunasi dengan saya menulis Bicycle Diaries. Hai book lovers, ini dia buku saya, Bicycle Diaries. Tidak bisa didapatkan di toko buku manapun, jadi harus menghubungi saya di @naptanakane untuk mendapatkan buku ini. Akan saya kirimkan bayar tapi. Oke, sebentar lagi saya akan bacakan kutipan dari buku ini, halaman 141 yang berjudul Aku Ngapain. Saya menulis tulisan ini tanggal 11 Juli 2010. Ceritakah? Bukan, aku bukan sedang bercerita. Tapi di buku ini aku menulis tentang kehidupan yang aku alami, kebaikan yang aku temukan, keburukan yang aku evaluasi, dan hal-hal yang aku pikirkan di kepalaku selama aku hidup. Aku sedang menulis buku, bukan, aku hanya sedang menulis di buku. Bukan sedang menulis untuk dicetak dan dijilid massal, untuk disebarkan kepada orang ataupun diperjualbelikan, untuk mendapatkan keuntungan. Aku hanya ingin menulis untuk berjuang dengan menulis. Aku memperbaiki kondisi masyarakat dengan menulis. Aku memperbaiki kondisi bangsa Indonesia dengan menulis. Aku pun memperjuangkan kebenaran dengan menulis. Yang paling penting dari semua itu adalah aku menemukan diriku sendiri dengan menulis. Aku menjaga idealismeku dengan menulis. Aku menjadi manusia dengan menulis. Menulis sangat penting bagiku. Oke, sampai situ aja. Terima kasih teman-teman. Dadah. Ayo baca buku, Buka jendela dunia, mendengarkan buku. membuka cakrawala. Ayo baca buku.